Ini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Talha Haikal Al-Fadli, NPM 21520110085 akan membuat video UAS dari kelas perundang-undangan dengan dosen pengampu Pak Yanus Setiawan, yaitu tugasnya adalah membahas tentang Perda dari rentang tahun antara 2019 sampai 2024 mengenai Perda 5 tahun terakhir yang ada di Provinsi Lampung. Dan Perda yang akan saya bahas adalah Perda nomor 10 tahun 2023 tentang pencegahan perkawinan usia anak. Baik, di sini yang pertama akan saya bahas, yang pertama adalah urgensi Perda nomor 10 tahun 2023 mengenai pencegahan perkawinan usia anak. Bahwa perkawinan usia anak ini memiliki urgensi untuk dibahas karena memiliki banyak dampak negatif. Yang pertama adalah kesehatan, yaitu meningkatkan resiko kematian pada ibu dan bayi itu sendiri, dan risiko lain seperti komplikasi kehamilan dan stunting pada anak, dikarenakan ibu yang notabene masih di bawah umur. Yang selanjutnya adalah risiko pendidikan, yaitu menghambat pendidikan dari ibu dan anak itu sendiri, dikarenakan urgensi mereka untuk mengurus pendidikan dan mengurus anak. Selanjutnya adalah ekonomi, di mana itu membatasi peluang ekonomi dari ibu dan anak itu sendiri dan berpotensi untuk meningkatkan kemiskinan di masa depan. Selanjutnya adalah psikologi, di mana ini dapat menyebabkan trauma dan depresi pada ibu dan anak itu sendiri dikarenakan ketidaksiapan baik secara umur, secara psikis, dan faktor-faktor lainnya. Dan Perda ini juga bertujuan untuk melindungi anak dari bahaya pernikahan usia anak. Dan dalam Perda ini juga terdapat beberapa ketentuan, seperti misalnya di dalam pasal pasal 3, yaitu mengenai landasan hukum pencegahan perkawinan pada usia anak dan upaya pencegahan pada perkawinan usia anak. Pasal 4 mengenai regulasinya itu sendiri, regulasi, upaya pencegahan, peningkatan peran, dan mewujudkan perlindungan pada anak itu sendiri. Lalu pasal 5 yaitu ruang lingkup Perda ini, yaitu perencanaan, ruang lingkup Perda ini yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pembinaan, penghargaan, serta pendanaan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah alasan perlunya Perda ini ada di Provinsi Lampung secara filosofis, secara sosiologis, dan secara yuridis. Yaitu secara filosofis, pernikahan usia anak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Pancasila. Selanjutnya, anak juga berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, termasuk hak untuk menikah pada usia matang, hak untuk berkembang dan bertumbuh secara maksimal, serta hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Selanjutnya, sosiologis, pernikahan usia anak dapat memperkuat siklus kemiskinan, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar kesenjangan sosial. Selanjutnya, pernikahan usia anak juga dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Lalu secara yuridis, Perda nomor 10 tahun 2023 tentang pencegahan perkawinan anak usia dini sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional terkait perlindungan anak. Selanjutnya, Perda nomor 10 tahun 2023 tentang pencegahan perkawinan usia anak juga memperkuat peran daerah dalam melindungi anak
dari pernikahan usia anak. Dan beberapa pasal yang ada juga memperkuat perda ini. Contohnya seperti di dalam pasal 7 mengenai rencana kebijakan, strategi dan pencegahan perkawinan usia anak sebagaimana dimaksud dalam perda ini. Selanjutnya pasal 8 di mana pemerintah daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan pencegahan perkawinan pada usia anak dengan untuk mewujudkan provinsi layak anak dan mempertimbangkan kearifan lokal. Lalu pada pasal 9 di mana difasilitasi, yaitu melakukan fasilitasi dengan penyiapan materi pendidikan kesehatan bersama perangkat daerah, meningkatkan pemahaman pendewasaan usia perkawinan, mengembangkan dan mengoptimalkan peran forum anak sebagai pelapor dan pelopor dalam meningkatkan pemahaman anak tentang perkawinan. Dan yang terakhir pasal 10 di mana perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi, melaksanakan pemeriksaan kesehatan fisik, reproduksi dan psikologis, melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan pada usia anak kepada masyarakat, memberikan pemahaman kesehatan reproduksi remaja kepada anak, menguatkan peran kesehatan remaja atau konselor pada posyandu, deteksi dini screening dan meningkatkan akses pelayanan dasar. Lalu selanjutnya adalah peraturan mengapa perda ini dapat mendukung kemajuan daerah. Dan alasannya adalah karena yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan anak yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah melalui partisipasi penuh anak dalam pembangunan, mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pembangunan. Dan untuk pasal penguat sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, tapi saya akan memberikan pasal tambahan, yaitu yang pertama adalah pada pasal 12 di mana untuk memperkuat pasal 9 ayat 2 huruf C di mana perangkat daerah melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan kepada anak, melakukan layanan rehabilitasi sosial bagi anak mengenai bahayanya perkawinan usia pada anak, perkawinan dini, serta mengoordinasikan layanan rehabilitasi sosial bagi anak dengan perangkat daerah lain termasuk dengan kabupaten atau kota. Lalu pasal 13 yaitu menangani urusan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf D tentang peran dan tanggung jawab, yaitu publikasi, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan perkawinan anak, mengkoordinasikan pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki daerah untuk pencegahan perkawinan anak, dan melakukan edukasi terkait penggunaan internet sehat dan bijak bermedia sosial. Lalu mengapa ini bisa jadi dorongan untuk daerah lain membuat perda yang sama? Karena pernikahan pada usia anak merupakan masalah nasional yang perlu diatasi bersama, dan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk membuat peraturan serupa yang dapat melindungi anak dari bahaya pernikahan usia anak, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mendukung kemajuan daerah, dan bersama-sama mengajak daerah lain untuk memerangi pernikahan usia anak dan membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia. Dan mengapa daerah lain harus mengikuti perda ini? Karena ini memfasilitasi baik per daerah maupun anak itu sendiri untuk melawan kemiskinan serta
mencegah anak-anak dari berbagai risiko pernikahan seperti stunting, kurang gizi, dan berbagai penyakit lainnya. Dan ini merupakan pencegahan dari bahayanya pernikahan dini, serta untuk menghindari ibu yang masih di bawah umur atau belum cukup dari berbagai penyakit seksual yang komprehensif, serta untuk memberi waktu agar bisa menikah di usia yang lebih matang, yaitu pada laki-laki mungkin di usia 27 sampai 29 tahun dan mungkin pada perempuan di usia 23 sampai 25 tahun. Serta ini juga bisa untuk memperkuat nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan pada anak di usia dini. Serta dari apa yang telah saya bahas tadi, dalam UU ini terdapat sekitar 6 bagian, di mana bagian pertama isinya adalah mengenai tentang ketentuan umum, di mana ini tentang definisi mengenai dari anak, dari pola pengasuhan, dari orang tua, keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya bagian kedua mengenai perencanaan perda ini. Bagian ketiga bab 3 atau bagian ketiga mengenai pelaksanaan. Lalu di bab 3 pelaksanaan ini bagian pertamanya adalah peran dan tanggung jawab. Lalu bagian kedua dari bab ketiga adalah partisipasi dari anak, orang tua, dan pemerintah. Lalu bagian keempat penguatan kelembagaan. Lalu selanjutnya bagian kelima pelaksanaan dan koordinasi fasilitas pemerintah daerah. Bagian keenam pengaduan. Bagian ketujuh pendampingan. Lalu selanjutnya bab keempat adalah monitoring dan evaluasi. Bab kelima pembinaan dan pengawasan. Bab keenam penghargaan. Bab ketujuh pendanaan. Bab terakhir adalah bab 8, yaitu ketentuan penutup. Dan dari apa yang telah saya bahas, intinya pada bagian pertama mengenai urgensi perda, yaitu untuk mengetahui resiko-resiko dari pernikahan anak di usia dini. Yang kedua adalah alasan perlunya perda ini dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selanjutnya aturan pendukung kemajuan daerah. Mengapa aturan ini bisa mendukung kemajuan daerah di Provinsi Lampung. Dan yang terakhir, mengapa perda ini harus dibuat di daerah lain. Sekian video UAS saya Talai Kalafadli, NPM 21520111085, undur diri. Terima kasih.